Halo kawan-kawan semua, apa kabar sekolah kalian? Masihkah semangat sekolah? Semoga kalian tetap semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran, walaupun proses pembelajaran berada di rumah kalian. Karena akibat pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan sistem pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing siswa dengan metode pembelajaran online. Pemberlakuan ini mulai pada bulan Maret 2020 hingga sekarang. Wah, tidak terasa selama 4 semester ini proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Bagaimana cara belajar kalian di rumah? Sudah efektifkah? Atau malah kalian jenuh dan bosan belajar di rumah dengan metode itu-itu saja, sehingga mengakibatkan nilai kalian turun? Berikut tips belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran kalian dapat efektif dan membuat nilai kalian tidak turun. Tips yang pertama yaitu rencanakan harimu sebelumnya. Jadi sebelum kalian melaksanakan proses pembelajaran, kalian harus membuat jadwal pembelajaran kalian sehingga proses pembelajaran kalian dapat tertata dengan rapi. Jika kalian ada jadwal pembelajaran, ikuti jadwal yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Jika kamu hanya mempunyai daftar pelajaran, bagi ke dalam tugas-tugas kecil dan rencanakan untuk mengerjakan tugas tersulit saat energimu masih penuh. Tips yang kedua yaitu siapkan ruang belajarmu. Temukan area di rumah tempat kamu bisa duduk nyaman dan fokus. Pisahkan dengan ruang santai, dengan idealnya jauh dari layar TV atau gangguan lain, sehingga kamu bisa fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tips yang ketiga yaitu pastikan internet kamu stabil. Pastikan jaringan WiFi di rumah lancar, atau jika kamu menggunakan sinyal handphone, pastikan kuota kalian cukup dan jaringannya bagus. Sehingga jangan ada cerita waktu kalian di tengah-tengah proses pembelajaran, kuota kamu habis atau internet kamu tiba-tiba terputus. Sehingga proses pembelajaran kamu tidak akan terganggu. Tips selanjutnya itu buat catatan. Jika kalian dalam proses pembelajaran sering melamun saat pembelajaran, buat catatan agar pikiran kamu terus aktif, di mana kamu dapat menulis poin-poin materi yang diterangkan, sehingga jika kalian menulis maka kalian akan fokus mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga kalian akan fokus dan mencermati pembelajarannya. Tips selanjutnya yaitu kurangi gangguan. Yang pertama, gunakan imajinasimu dan bayangkan kamu sedang di sekolah dan bukan di rumah, sehingga kamu akan merasa bahwa kamu itu akan terawasi. Yang kedua yaitu kunci ponselmu, bila perlu jangan takut meminta intervensi orang tua. Jika kalian dalam proses pembelajaran menggunakan handphone, maka jangan buka aplikasi lain selain aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, beli langganan aplikasi produktivitas. Aplikasi ini merupakan teman belajar yang hebat agar kamu bisa fokus 100%. Tips yang selanjutnya itu ubah suasana. Kamu mungkin punya jadwal pelajaran, namun jika sulit fokus, istirahatlah 5 menit dan lanjutkan kembali. Cukup beritahu gurumu bahwa kamu capek dalam pembelajaran sehingga kalian itu butuh istirahat. Tapi istirahatnya jangan lama-lama ya. Kemudian berbaik hatilah pada otakmu, jika perlu jeda dan jadwal konsisten sehingga otakmu akan melaksanakan istirahat sejenak, sehingga otakmu tidak sepanang. Tips yang selanjutnya yaitu bicaralah dan mintalah bantuan.
Saat mengalami kesulitan, jangan paksakan. Tanyakan pada orang tua, hubungi guru, atau bahkan mintalah bantuan teman sekelas. Dukungan akan selalu tersedia selama kita meminta. Seperti pepatah bahwa malu bertanya sesat di jalan. Tip yang selanjutnya yaitu tuang dalam tulisan. Gunakan jurnal untuk memantau kemajuan atau pertanyaan yang ingin kamu ajukan kepada guru tentang pelajaran di kelas. Belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir. Demikian tips belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19. Semoga tips ini dapat membantu kalian sehingga proses pembelajaran kalian di rumah dapat berjalan nyaman dan kalian akan selalu bahagia. Tetap selalu jaga kesehatan dan jika kalian tidak berkepentingan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja. Makasih.